Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ramandani. Saya kelas 11 TAV 1, nomor absen 30. Saya di sini akan membawakan khutbah yang bertemakan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naduh piyaw min suru anfusina fayat fayf waya anfusina waya wasayyat aimalina man yahdi al fala mudillah wa man yudil fala hadilah ashad an la ila al wa ashad an Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhum salwa salim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihum bi ishan ila yaum aldin. Ya aiha aldain amanu wa adku al haq tuqatih wala tamutun illa wa antum muslimun. Ya ayha aldin amanu wa adku alih wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum aimalakum wa yaghfir lakum dinubakum wa man yuti'ah wa rasulullah faqad fawzan aziman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menunaikan sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada kita umat manusia. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada ajaran beliau hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita pada hari ini berjudul pentingnya zikir dan fikir. Secara bahasa zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakara yazkuru yang berarti mengingat. Ditinjau dari syariat, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut berulang-ulang nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut Asmaul Husna, atau kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik dalam syariat seperti la haula wala quwata illa billahil ali azim. Sedangkan fikir juga berasal dari bahasa Arab yaitu faqara yufakiru yang artinya berpikir, dan secara istilah agama fikir adalah memikirkan ciptaan Tuhan. Pertama, ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan kedua, mengungkap hikmah di balik setiap ciptaan dan kejadian pada akhirnya ditemukannya ilmu pengetahuan. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia dua potensi besar yaitu hati dan otak untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuk lil malaikat inni ja'il fi al-ard khalifatan qalu ataja fiha man yufsid fiha wa yasfik al dima wa nusabbih bihamdik wa nuhadis la khol inni ailam mala ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas manajerial alam ini, manusia harus menyeimbangkan kedua potensi tersebut, karena apabila hanya menggunakan salah satu potensi tadi, maka manusia tidak akan mampu menjalankan tugas kekhalifahannya dengan baik, karena yang terjadi adalah kepincangan.
Inilah yang disebut-sebut oleh cendekiawan muslim penyebab kemunduran kaum muslimin. Dengan banyak menciptakan teknologi, akan tetapi lebih banyak dampak kerusakannya daripada manfaat. Sebut saja bom atom, teknologi nuklir, dan lain sebagainya, sehingga sampailah pada suatu zaman orang berkata, ketika Tuhan mati, karena sejak saat itu aktivitasnya sebagai subjek terhenti. Sejarah berpindah dari pengembangan maknawi atau nilai pada pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya, sehingga segala perolehan dari safari eksternal tidak menjadi aset bagi safari internal, dan akhirnya yang terjadi penurunan cita atau rasa kalbu karena harga diukur berdasarkan materi dan teknologi. Keseimbangan antara zikir dan fikir adalah kunci manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya. Dengan zikir, kita menemukan tujuan akhir dari apa yang akal kita atau fikir kita menciptakan teknologi terarah pada rasa kemanusiaan dan kealamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah zikir dapat dijadikan penenteram hati? Zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menenteramkan kalbu bersama Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari kelalaian. Karena bila kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum waskuru wali wala takfurun, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa zikir mempunyai makna yang sangat tinggi. Zikir akan membawa manusia ke dalam suasana ibadah yang istiqomah untuk senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Jadi, beberapa kesimpulan tersebut ialah: 1. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari kelalaian. 2. Zikir adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dapat menenteramkan. 3. Salat adalah bentuk zikir yang paling utama. Selain itu, dapat juga dilakukan membaca bacaan Al-Qur'an, tahmid, tahlil, takbir. 4. Jernihkan pandangan dengan air mata, cerahkan wajah dengan berwudu, bersihkan lisan dengan berzikir, dan raih ampunannya lewat taubatan nasuha. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil lazimi wa nafani wa iyyakum bima fihmina layat wal zikril hakimi wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu alsa mi'allalimu aqul qawli hadza wastaghfirullahal azim liwalakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdi fala mudilla wa man yudlil fala hadilahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu. Wassalam wa ala Muhammad wa ala alihi washabihi amma ba'd. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan hari ini.
Semoga khutbah ini dapat bermanfaat bagi kita semua umat Islam, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma inni a'udzu min azab jahannam wa min azab al-khabar wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masyih al-dajjal in al wa malaikata wa malaikata yusallun ala al-nabi ya ayyuha allazin amanu sallu ala wasallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu an kull sahabat rasul al ajmaina. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna attiba'ahuna wa arini al batilan warzuqna ajnid attinabahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrat ayun waj'alna lil muttaqin imaman. Rabbana atina fi aldunya hasanah dan wa fi al-akhirat hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.